Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ismi Rizky Aprilia dari UIN Imam Bonjol, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Tantangan dan Peluang Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, pada kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu bahasa Arab. Nah, bahasa Arab, banyak orang yang menganggap bahwa itu adalah suatu bahasa yang asing didengar ya. Namun, untuk orang Islam, bahasa Arab merupakan bahasa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, bagi kita, bahasa Arab itu tidak asing lagi karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kemudian kitab-kitab maupun di buku-buku lainnya kita telah menemukan banyak lafaz bahasa Arab. Namun, yang menjadi permasalahannya banyak di kalangan pelajar, bahkan di kalangan masyarakat mengatakan bahwa bahasa Arab itu bahasa yang sulit untuk dipelajari, sama seperti bahasa Inggris. Namun, realitanya bahasa Arab bukanlah bahasa yang sulit untuk dipahami dan untuk dipelajari. Untuk mempelajari bahasa Arab, kita juga memerlukan banyak sekali kaidah-kaidah di dalamnya. Jadi, untuk kita yang ingin belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh, memerlukan niat, tekad, dan kesungguhan serta kesabaran dalam mempelajarinya. Sebab bahasa Arab ini memiliki banyak cakupan tata bahasa yang luas, mulai dari aspek linguistik, kemudian kesusastraan, dan dari segi kependidikannya. Penjelasan selanjutnya mengenai Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah Lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Untuk itu, jika kita paham dengan bahasa Arab dan bisa belajar bahasa Arab, otomatis kita akan lebih mudah untuk memahami makna Al-Quran yang terkandung di dalamnya. Serta kita juga memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran itu sendiri, karena kita telah paham dengan maknanya, sehingga untuk melafazkan dan menghafalkannya lebih mudah bagi kita. Pendidikan bahasa Arab itu tidak hanya diperuntukkan oleh orang muslim saja. Buat kalangan non-muslim, jangan khawatir. Kalian bisa kok mempelajari bahasa Arab dan masuk ke dalam prodi bahasa Arab. Tujuannya untuk mendalami kajian tentang bahasa Arab agar ketika kita berada di negara Timur Tengah, kita bisa berbicara dengan orang-orang Arab yang kebanyakan di sana mereka berbicara atau berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab juga memiliki tantangan di dalamnya. Seperti halnya kehidupan juga memiliki tantangan. Hidup itu tidak semulus jalan tol. Ada kalanya kita menemukan kerikil, bahkan batu besar yang menghalangi perjalanan kita. Untuk itu, di sini saya akan memaparkan apa saja tantangan bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan membagi menjadi dua. Yang pertama, itu tantangannya dilihat dari faktor internal dari mahasiswa itu sendiri. Seperti yang pertama, karena setengahnya niat. Niat itu menentukan keberhasilan kita di masa yang akan datang. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya sesuatu itu harus kita awali dengan niat. Jika niat kita itu mantap secara awal, maka insya Allah selanjutnya apa yang kita niatkan itu akan berbuah baik. Sebaliknya, jika niat kita itu buruk dari awal dan hanya setengah-tengah, maka kita hanya akan mendapatkan setengah dari apa yang kita inginkan itu. Kemudian tantangan yang kedua, karena tidak adanya percaya diri. Percaya diri itu sangat penting sekali. Jika kita sendiri tidak percaya diri dalam melakukan sesuatu, bagaimana dengan orang lain yang mendengarkan kita? Tentu mereka tidak akan bisa menerima apa yang kita katakan.
yang ketiga, karena tidak adanya kesabaran mahasiswa. Nah, kesabaran itu juga penting karena ilmu itu tidak didapat secara instan. Ilmu itu kita dapatkan secara perlahan. Nah, kemudian tantangan selanjutnya mungkin karena IQ yang rendah. Nah, IQ yang rendah itu juga mempengaruhi dalam belajar, tidak hanya dalam belajar bahasa Arab saja. Kemudian tantangan selanjutnya karenanya tidak pernah lagi untuk mutolaah dan murojaah. Pelajaran yang telah kita pelajari itu sangat penting sekali untuk kita ulang-ulang dan kita pelajari kembali. Jika tidak, maka sesuatu atau ilmu yang kita pelajari itu akan hilang. Nah, sia-sia dong. Lama sekali kita menuntut ilmu, capek-capek kita menuntut ilmu, telah banyak biaya yang dikeluarkan, tapi nyatanya hasilnya tidak pernah kita ulang dan dia akan hilang. Maka itu adalah orang-orang yang merugi. Tantangan selanjutnya karena tidak adanya kesungguhan dan hanya ngikut-ngikut orang. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, kita malas-malasan, hanya ngikut orang, keberhasilan itu akan jauh dari mata kita. Nah, itulah tadi tantangan-tantangan dari mahasiswanya itu sendiri atau faktor internalnya. Lihat dari aspek atau dari segi bahasa dan sastranya. Nah, banyak sekali kesulitan yang dialami oleh mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab pada segi sastra dan bahasanya, karena mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab itu tidak hanya berasal dari pondok pesantren, namun ada dari SMA juga. Jadi mereka butuh pengenalan dan juga belajar lebih intensif lagi. Adapun tantangannya, yang pertama karena sulitnya untuk mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Nah, kadang mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab juga masih kesleo dalam mengucapkan huruf-huruf bahasa Arab. Kemudian yang kedua, tantangannya karena sulitnya untuk memahami kata-kata orang lain atau dosen yang berbicara dengan bahasa Arab. Karena biasanya hal ini terjadi kepada mahasiswa yang baru tahap awal atau mahasiswa baru. Kemudian tantangannya ketiga, karena sulitnya untuk mengucapkan, untuk mempelajari dan menghafalkan tentang kaidah-kaidah nahwu sorof dalam bahasa Arab. Nah, untuk kita bisa memahami, bisa hafal, bahkan lancar untuk berbicara bahasa Arab, baik menulis, mendengarkan, maupun untuk mempraktekannya itu harus sesuai dengan kaidah nahwu sorof. Nah, untuk itu banyak orang yang terkadang kesulitan untuk bisa lancar dalam kaidah nahwu sorofnya. Itulah tadi tantangan-tantangan bagi mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab. Namun, jangan takut dulu untuk masuk ke prodi pendidikan bahasa Arab. Tantangan-tantangan tersebut bisa kita hadapi dengan niat yang mantap. Yang kedua, usaha kita yang optimal, kemudian kita sabar dalam menghadapinya. Man jadda wajada. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan tentang peluang mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab. Nah, banyak orang yang menganggap peluang untuk lulusan prodi pendidikan bahasa Arab itu hanya
ataupun guru di sekolah-sekolah. Namun itu realitanya tidak seperti itu. Untuk lulusan prodi pendidikan bahasa Arab, selain bisa menjadi guru, mereka juga bisa menjadi seorang dosen, kemudian bisa juga sebagai pemandu wisata untuk negara-negara Timur Tengah. Bahkan untuk mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab memiliki peluang menjadi duta besar untuk negara-negara Timur Tengah. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Jika kalian suka, tolong bantu saya untuk like, subscribe, and comment YouTube saya, Rizky Aprilia. Nah, mudah-mudahan presentasi saya kali ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.